Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini kita akan membuat animasi gelembung sabun seperti yang teman-teman lihat di samping. Cuman ini agak sedikit. eh, nah, kita akan bikin yang seperti ini. Gimana caranya? Ini memanfaatkan teknik-teknik yang sudah ada, multi objek, menggunakan array, dan dia saling berinteraksi. Oke, kita mulai. Oke, eh sebelumnya kita kan udah membuat apa namanya aplikasi atau sorry animasi gelembung sabun yang dia itu kira-kira seperti ini. Kalau kita running seperti ini ya. Oke, dia apa namanya seperti ini berjalan gitu ya. Kita bisa tambahkan jumlahnya jadi 6 misalkan. Nah, ini warnanya kurang enak. Gitu. Seperti ini banyak bola gitu ya. Lalu dia punya kecepatan memantul, hanya sayangnya antar objek itu dia nggak saling ada apa namanya nggak saling ada interaksi gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalau yang ini udah kan ya, bola gambar, lalu bola gerak ini udah ya. Jadi, kita kita pelajari satu-satu, tapi saya nggak coding langsung, dari coding udah aja, ada aja. Pertama kita definisikan dulu ARR bolanya, lalu ARR zoom, maksudnya array jumlah jumlah bolanya mau berapa. Di sini biar lebih ini, zoom bola aja. Lalu di sini berapa jari-jarinya. Jadi kita mau gambar bola berdasarkan jari-jarinya. Nah, setelah itu di sini saya buat kanvasnya ini 500 kali 500, kita perbesar ya jadi 1000 deh. 1000 kali 1000. Ups, kegedean. Nah, oke, kita perkecil aja deh. Jadi 800. Biar areanya lebih luas. Tadi yang 500 kayak kekecilan. Oke. Ini kanvasnya. Lalu kemudian di sini for i in range jumbola, maksudnya looping i sampai dengan jumbola dari 0 sampai dengan 6, dari 0 sampai dengan 5 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini ARR bola, append bola. Bola ini adalah sebuah kelas bola ya, yang sebelumnya udah kita bahas. Kelas bola dia punya di sini konstruktor, dia punya X, dia punya Y posisi ya. Lalu kemudian dia punya jari-jari, dia punya warna. Di sini warnanya apa namanya? Ini random untuk rednya, greennya 200, bluenya apa namanya 100, lalu AX dan AY. AX itu pergerakan ya, pergerak pergerakan X dan pergerakan Y-nya. Ini di random dari -3 sampai 3, AY-nya -4 sampai 4. Lalu kemudian penggambarnya ini agak beda. Saya buat no fill, jadi nggak ada isinya. Di sini pakai stroke. Stroke itu apa namanya? Ya stroke-nya gitu ya, garis lingkarannya. Lalu kemudian saya set stroke weight-nya 5, jadi tebalnya 5. Lalu saya gambar circle X, Y, dan lalu kemudian di sini apa namanya? Jari-jarinya. Oke. Nah, di sini ini salah, harusnya dicek dulu baru gerak. Nah, di sini adalah metode geraknya. Metode geraknya ini cek ini ya, eee, cek sisi kanan dan kiri ya, kalau lebar dan apa namanya, lebarnya full ataupun 0 sebelah kiri, cek kanan dan kiri. Kalau yang ini cek atas bawah. Ya, jadi kalau dia sudah posisi di mentok di kanan atau di kiri, dia balik arah. Ya, yang di sini yang berubahnya X-nya, AX-nya di sini AY-nya. Ini kalau terjadi benturan. Nah, kalau yang ini pergerakannya. Ya, ini pergerakannya. Ini pergerakannya adalah self Y. Jadi apa namanya, Y-nya dia ditambah self Y-nya dia ditambah self AY, arah Y-nya jadi dia naik turunnya. Lalu self X-nya ini self X ditambah self AX ya.
Nah, di sini ini untuk geraknya. Nah, di sini ada metode namanya, cek benturan. Nah, yang ini akan kita bahas. Oke, kita balik lagi ke bawah. Setelah kita buat bolanya, di sini bolanya parameternya X ini ya, saya random, posisi X-nya ya, dari 0 plus jari-jari supaya dia nggak nempel di pinggir gitu ya, sampai dengan, lebar kurangi jari-jari. Ini sebenarnya, eee, seperti ini juga nggak masalah sih, cuma nanti dia kadang-kadang ada, apa namanya, ada ba balon yang posisinya itu tuh nempel seperti ini nih. Si hijau ini dia nggak bisa kemana mana ya. Jadi makanya di sini tadi ditambahin ya. Tapi intinya begini, ini X dari 0 sampai dengan lebar, ini Y dari 0 sampai dengan lebar supaya dia nggak nempel, maka 0 plus jari-jari, lalu lebar kurang jari-jari. Jadi, bolanya nggak ada yang nempel di salah satu sisi. Oke. Nah setelah itu, ini jumlahnya kita bisa perbanyak ya. Oke, oke seperti ini. Ini masih biasa, lalu di sini kita global ARR, panggil ARR, array bolanya, lalu di sini kita loop, di sini saya pakai teknik enumerate, ball ini objeknya, IDX ini indeksnya, udah pernah dibahas ya di video sebelum ini. Nah, yang saya lakukan adalah supaya dia berinteraksi di sini, saya buat perulangan ya, di dalam perulangan yang ini, di sini saya loop dari IDX yang di sini, sampai dengan panjang bola, lalu kemudian ini IDX2. Jadi, ini array 2 dimensi, jadi satu bola ya, dia cek ke seluruh bola tetangganya, apakah terjadi benturan atau enggak, gitu maksudnya. Jadi kan bolanya tuh ada 10, bola pertama cek ke 9 bola lain, bola kedua cek ke 8 bola lain, bola ketiga cek ke 7 bola lain gitu ya. Jadi dia ngecek ke, bola-bola lainnya, cek benturan, terjadi benturan atau tidak gitu ya. Nah, parameternya adalah si ball yang ini, ya masing-masing jadi satu objek itu dicek keseluruhan gitu ya. Lalu kemudian ARR ball IDX2. Jadi di sini ya, ARR ball yang ini tapi next-nya gitu ya, di sini next-nya. Nah, di sini ada metode cek benturan. Cek benturan itu apa? Di sini cek benturan. Nah, parameternya adalah self dan bola lainnya. Jadi kan dia ngecek dengan satu, teman bola yang lainnya. Nah, di dalam, apa namanya, processing itu ada fungsi untuk mengecek jarak atau distance. Ini metodenya dis, caranya kita masukkan self x, self y, line x, dan line y. Jadi dia line itu temannya, ya. Apa namanya, di sini saya kasih nama line atau teman aja deh. Jadi bola yang lain atau, lain aja deh. Nah gini aja, lain aja ya, biar nggak usah banyak yang diganti. Nah, cek jaraknya ya, jarak dia dengan yang lainnya tuh berapa. Lalu di sini ada fungsi kondisi, jika jarak dia dengan jarak lainnya itu kurang dari atau sama dengan antar kedua jari-jari, jadi kan X-nya itu kan di titik tengah ya, ini lingkaran gitu ya, lingkaran, X-nya itu kan di titik tengah. Jadi terjadi benturan itu ketika, apa namanya, jarak antara titik tengah 2 titik ini, berarti jari-jari ditambah jari-jarinya. Ya, jari-jari ditambah jari-jarinya, itu, berarti terjadi benturan. Nah, saya yang lakukan apa? Dalam konsep fisika, tapi nggak akan terlalu saya bahas di sini, untuk kalau terjadi tumbukan, dia saling, menukar arah, ya. Jadi arah objek yang satu dengan objek yang lainnya ditukarkan. Gitu. Caranya di sini mudah saja, kita buat TMPX, TMPY, self AX pindahin ke TMPX, self AY pindahin ke TMPY, lalu kemudian self AX diganti line AX, self AY diganti line AY, lalu kemudian di sini line AX diisi dengan TMPX, line AY diisi dengan TMPY. Ya, seperti ini. Ini cara menukar yang, lazim ya. Sebenarnya di Python ada cara cepatnya supaya bisa menukar, tapi di sini, apa namanya, kita tukarkan dengan, algoritma yang biasa ya. Nah, dengan seperti ini maka oh ini banyak yang saling mengikat ya. Oke, karena dia berdekatan, bolanya kita kurangin aja jadi 3. Oke, kita running lagi. Oke, nah
dia akan saling menukar arah. Jadi kalau terjadi benturan di mana jarak antara titik tengah mereka itu lebih kecil atau sama dengan dari jari-jarinya, maka dia akan terjadi benturan dan saling menukar arah. Nah, seperti ini, gitu. Tuh, seperti ini ya. Kita bisa tambahin jumlah bolanya jadi 4 misalkan. Yang seru adalah kalau kita jari-jarinya ini kita random kita random dari 10 sampai dengan maksimum jari-jarinya. Ini J input ya. Ups, ada yang kecil ya di tengah. Oke. Nah, dia saling benturan lalu kemudian kita tambahin bolanya. Bolanya kita tambahin jadi 7 dulu. Memang di sini masih ada bugs kalau dia pertama kali gambar itu udah ada benturan jadi dia sulit lepas ya. Dia menempel. Ini memang perlu diatasi secara khusus. Kita cari, oh ini betul sih tapi dia ada yang bergerak diam. Oke, nah ini nggak ada yang saling lepas waktu dibikin dan dia bolanya sering berbenturan. Ya, kita bisa tambahin kalau mau lebih seru di sini jadi 20 misalkan. Jari-jarinya nggak terlalu besar, 50 aja. Oke, tapi dia kemungkinan besar ada yang benturan seperti ini sih. Eee, karena posisinya kadang waktu penggambaran awal tuh dia sudah nempel, akhirnya dia saling bertukar ya, karena di sini pengecekannya, seperti ini ya. Ini, bisa kita kasih aja kayak gini sama dengan, cuman jadinya dia nggak malah nggak ada benturan ya. Mmm, harusnya ya benar kayak tadi sih. Cuma nanti kita harus perbaiki gimana caranya kalau nempel kayak gitu dia bisa keluar ya. Algoritmanya harus diperbaiki. Oke, ini kalau terlalu banyak memang begitu. Jumlah bolanya kita kurangi aja 15. Oke, nah ini nggak ada benturan ya. Nggak ada, maksudnya waktu penggambaran awal tuh nggak ada benturan, akhirnya objeknya saling lepas dan dia bisa saling berinteraksi. Oke, itu aja. Ini kalau dalam konsep game namanya collision detection atau deteksi tumbukan ya. Jadi animasinya jauh lebih menarik, bola-bolanya sering berinteraksi. Cuman ini nih ada yang nempel lagi, ada yang nempel, nah itu masih ada bugs, saya lagi cari solusinya tapi belum ketemu. Saya jelasin dulu aja, nanti teman-teman kalau punya solusinya gimana caranya kalau ada tumbukan yang menempel seperti itu dia bisa saling lepas antara objeknya. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.